Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berada di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas besar saya di praktikum dasar teknik digital, yaitu tentang membuat kalkulator sederhana. Untuk lebih jelasnya tentang rangkaian, mari kita simak langsung ke ISIS Proteus 7. Nah, ini rangkaiannya. Ini rangkaian tugas besar saya, yaitu tentang kalkulator penjumlahan sederhana. Penjelasan dari rangkaian ini sebenarnya cukup simpel, tapi untuk rangkaiannya lebih rumit. Oke, langsung saja kita ke dasarnya dulu. Ini jangan lupa dinolkan dulu, memastikan bahwa binernya 0. Oke, di sini seperti diperintah dalam modul tugas besar. Di sini saya akan menyampaikan bahan yang digunakan dalam pembuatan rangkaian ini. Seperti yang sudah disampaikan pada modul tugas besar, yaitu di sini saya menggunakan LED 7 segmen dengan common anode. Yang kedua, saya menggunakan 7 segmen dengan jenis common cathode. Yang kedua, menggunakan IC 74LS47, kemudian IC 74LS48, kemudian ada IC 74LS83 dan gerbang N, kemudian logic toggle OR dan gerbang XOR. Yang ini N ini dihapus saja ya, biar tidak mengganggu. Oke. Nah, di sini adalah alat atau komponen yang digunakan dalam rangkaian ini, rangkaian kalkulator sederhana. Mungkin langsung saja kita ke penjelasan materi. Sebenarnya suatu rangkaian ini bekerja dengan inputan bilangan biner. Nah, di sini ada 4 bit bilangan biner, yaitu penjumlahan ini sebagai penjumlahan pertama dan ini sebagai penjumlahan kedua, dan masing-masing dari satuannya itu memiliki kapasitas 4 bit. Dalam artian, coba kita run saja. Nah, ini ketika ada logika 0000, maka hasil dari tampilan segmennya itu adalah 0. Sedangkan di satuan yang pertama kita menggunakan suatu bentuk biner 4 bit, yaitu ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Lupa saya, bilangan biner itu kan 2 pangkat n kan, berarti 1, 2, ini 4, ini 8, kemudian 16, 32 dan seterusnya. Yang bawah juga sama, ini ada 1, 2, 4 dan 8. Jika ini diteruskan ya sama saja, ada 8, 16, 32 dan seterusnya, tergantung bit yang diminta.
pada prinsipnya kalkulator ini mengolah suatu inputan yang kita berikan. Ini bilangan biner yang kita inputkan tadi diproses menggunakan IC 74LS48. Jadi inputan biner yang kita masukkan tadi masuk ke IC ini, IC 74LS48. IC di sini berfungsi untuk mengolah atau memproses data pertama yang kita berikan. Yang sebelumnya biner yang kita inputkan tadi ini kita cek atau kita arahkan dulu ke sebuah decoder. Decodernya di sini adalah dengan IC 74LS48. Decoder ini berfungsi untuk mengubah atau mengolah dari bilangan biner yang kita inputkan tadi ke dalam bentuk display atau bentuk angka yang ditampilkan melalui alat yang disebut LED 7 segment dengan jenis common cathode. Ini adalah LED common cathode. Untuk perbedaannya sendiri itu cukup mudah dilihat dari letak pinnya ini. Kalau 7 segmen jenis common cathode ini dia pin yang selain pin inputan tadi, dia itu membutuhkan sebuah ground. Ini dapat kita lihat, ini kita contohkan aja. Nah, pin yang ini di sini dapat disambungkan dengan ground. Nah, beda dengan yang 7 segmen common anode. Contohnya di sini. Di sini adalah 7 segmen common anode, yaitu dimana salah satu pin dia itu membutuhkan sebuah power atau VCC untuk menyalakan atau mencatu sebuah LED 7 segmen tersebut. Oke, setelah bilangan biner yang kita inputkan tadi terlebih dahulu kita cek atau kita displaykan ke dalam IC decoder 74LS48. Ini masuk sini dan dicatu oleh sebuah power atau VCC, dan decoder di sini adalah mengubah sebuah inputan biner menjadi display yang ditampilkan dalam 7 segmen sini. Untuk yang digit kedua atau penjumlahan satuan kedua itu juga sama dari sebuah inputan biner itu kita cek atau kita displaykan di sini dengan IC 74LS48 juga, dan kita displaykan atau kita tampilkan dengan LED 7 segmen dengan common cathode. Di sini yang kemudian penjumlahannya itu kita proses pertama dengan IC 74LS83. Ini untuk rangkaian pin-pinnya seperti ini, kemudian dirangkai dengan mengombinasikan sebuah logic state atau gerbang logika. Di sini kita menggunakan gerbang logika OR, AND, dan XOR. Nah, rangkaiannya seperti ini, dapat tak perjelas. Rangkaiannya seperti ini, yang kemudian dilanjutkan ke proses kedua, yaitu dengan IC 74LS83 juga. Yang pinnya dari 74LS
LS83 yang pertama, dan yang kedua itu untuk pin S1 sampai dengan S4 itu disusun sejajar atau dalam satu garis rangkaian dengan pin A1 sampai pin A4 dari IC kedua 74LS83 yang dikombinasikan dengan 3 buah logic state atau gerbang logika. Rangkaiannya seperti ini, dan kedua IC proses tersebut ini ditambahkan sebuah grounding untuk menjalankan sebuah sistemnya. Kemudian dilanjut untuk output C4 dari IC proses kedua 74LS83 ini kita gunakan sebuah logic atau logika OR, dimana logika OR tersebut, logika OR ini mendapat dua inputan, yaitu dari output C4 dari IC 74LS83 yang kedua ini dengan input gerbang logika XOR dan output C4 dari IC yang pertama 74LS83. Ini keduanya ini dihubungkan ke kaki input dari gerbang OR, yang kemudian outputnya dihubungkan ke pin A dari IC decoder tipe 74LS48. Kemudian IC tersebut mengolah hasil binar dari kedua proses tersebut. Kemudian binar tersebut diolah dan diproses agar bisa menampilkan atau mendisplaykan sebuah hasil penjumlahan yang dapat ditampilkan dengan sebuah IC dengan sebuah LED 7 segmen common cathode. Untuk IC decoder yang 74LS48 ini dibutuhkan sebuah power atau VCC yang dikombinasikan dengan ground. Maksudnya dikombinasikan bukan disatukan nanti konslet. Maksudnya itu membutuhkan dua alat ini untuk mensupport agar decoder ini bisa bekerja, intinya gitu. Ini untuk digit yang pertama. Kemudian digit yang kedua IC decoder sama juga 74LS47, yaitu dia menerima sebuah output bilangan binar dari pin S1, S2, S3 dan S4 dari IC 7LS4 dari IC 74LS83 yang kedua, yaitu dia menerima bilangan binar dari situ terus diubah dengan IC decoder ini yang kemudian ditampilkan dengan segmen common anode. Tidak lupa juga untuk decoder jenis ini diberikan suatu power atau VCC untuk mendukung pekerjaannya. Untuk yang digit kedua ini kita menggunakan segmen tipe common anode, yaitu dia membutuhkan suatu input power atau VCC dalam menampilkan sebuah angkanya. Oke, marilah kita coba apakah bisa bekerja. Yang pertama kita mendapat tugas yaitu menjumlahkan digit akhir NIM plus 7. Untuk NIM saya yaitu NIM 92. NIM
saya di 400.190.092. Berarti kan memiliki 2 digit akhir NIM 9 dan 2. Oke, yang di tugas pertama kita mendapatkan sebuah tugas yaitu digit akhir NIM plus 7. Berarti kan 2 plus 7. Nah, kita harus mengubah keduanya itu ke dalam bentuk biner. 2 plus 7. 2 kita masukkan di inputan pertama ini, yaitu 2 kalau diubah dalam bentuk biner berarti kan ini 0, kemudian 1, 0, 0. Putaran dulu. Ini akan memunculkan angka 2. Kemudian plus 7. 7 kita ubah ke biner dulu. Berarti kan 1, 0. Ini 7. Nah, ini sama 2 plus 7. Kemudian melalui beberapa proses dan hasilnya adalah 9. Ini hasilnya 9. Jadi penjumlahan kita berhasil dan rangkaian telah bekerja dengan baik. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu menjumlahkan digit kedua akhir NIM plus 9. Berarti kan 9 plus 9. 9 kita ubah menjadi biner dulu, yaitu 1, 0, 0, 1. Berarti kan 9. Ini 9. Kemudian yang kedua juga 9 lagi, soalnya kan 9 plus 9 sama, jadi 1, 0, 0, 1, 1001. Jadi kan 9 plus 9 sama dengan 18. Ini hasilnya benar. Yang ketiga yaitu digit kedua akhir NIM plus digit akhir NIM. Berarti kan 9 plus 2. Kita ubah dulu. 9 tetap 1001 plus 2. Untuk 2 berarti kan 0, 1, 0, 0. 9 plus 2 sama dengan 11. Benar. Kemudian yang keempat, menjumlahkan digit kedua akhir NIM plus digit kedua akhir NIM. Berarti sama dengan percobaan yang kedua tadi. Kita ubah dulu. 9 1001 plus 1001. 9 plus 9 berarti 18. Kemudian untuk percobaan yang terakhir yaitu kita menjumlahkan digit akhir NIM plus digit akhir NIM. Berarti kan 2 plus 2. Kita ubah dulu. 0, 1, 0, 0. Ini juga 0, 1, 0, 0. 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi rangkaian ini sudah benar dan sesuai dengan apa yang tugas diberikan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tugas besar. Saya Anas Awal Yuda, kelas C dengan NIM di 400.190.092 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro, mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama ini, selama semester 2 kali ini, dan mengerjakan tugas besar dengan
baik dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Tak lupa didukung oleh semua asisten yang telah mengajarkan semua ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih semua sudah mengajarkan kita tentang ilmu dan semua modul dalam praktikum di semester 2. Saya minta maaf atas mungkin memiliki suatu salah kata atau apapun yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Inilah tugas besar saya dan saya tutup dengan alhamdulillah untuk semester 2 kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.